Rizka Andalusia. Atas sambutan yang telah disampaikan. Thank you so very much, Dr. Usman Semanggi, NSC, for the stage. Dan untuk selanjutnya, kami persilakan dengan hormat kepada Ibu Dr. Anda Rizka Andalusia, Apoteker and Pharmers, selaku Direktur Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia untuk naik ke atas panggung dan memberikan sambutannya. Next, we would like to welcome Dr. Anda Rizka Andalusia, Apoteker and Pharmers, as the Director General of Pharmaceutical and also Medical Devices from the Ministry of Health of the Republic of Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Ketua PDGI Pak Usman Sumantri, kemudian juga Ketua Penyelenggara Dental Exhibition and Conference IDEC 2023 Pak Dion, and also distinguished Managing Director and Vice President Asia Pacific of Cole Mr. Matthias Cooper, is correct? Okay. And Bapak Ibu sekalian, distinguished speaker and lecturer in this seminar, juga seluruh and also the local exhibitor and international exhibitors, dan para peserta kegiatan yang saya hormati. First of all, praise and gratitude be offered to the God Almighty for His blessing and mercy, allowing us to participate in the Indonesia Dental Exhibition Conference, or we call it IDEC 2023 today. We appreciate the Indonesian Dental Association or Persatuan Dokter Gigi Indonesia, which has chosen the theme, the transformation of dental health resiliency. Because through the transformation of dental health resiliency, it is hoped that the resilience of oral health can be achieved, enabling the community to maintain oral health, along with promotive and preventive efforts through the acquisition of health education and improved access to oral health services. Allow me to speak in Bahasa Indonesia for all the distinguished guests and lecturer and speaker, because I look at many. Mostly the participant is from Indonesia, from PDGI. Bapak Ibu yang saya hormati, agenda transformasi kesehatan yang dijalankan oleh Kementerian Kesehatan tentunya perlu dukungan berbagai stakeholder, ya. Terutama dalam hal mendukung transformasi layanan primer melalui penguatan upaya promotif, preventif, dan juga transformasi layanan rujukan melalui peningkatan akses layanan kesehatan rujukan, serta yang perlu didukung dengan transformasi ketahanan kesehatan melalui peningkatan ketersediaan dan akses sediaan farmasi dan alat kesehatan. Dalam hal ini secara khusus terkait dengan kesehatan gigi dan mulut, tentunya peningkatan upaya promotif, preventif, dan kuratif di bidang kesehatan gigi dan mulut perlu juga didukung dengan ketahanan di sektor ketersediaan dan akses terhadap seluruh bahan-bahan alat kesehatan maupun obat-obatan yang digunakan dalam pelayanan tersebut dengan cepat tersedia, accessibility, affordability, and availability. Accessibility, availability, and affordability. Kecepatan akses mendapatkan produk-produk teknologi high-end. Kita mau Indonesia mendapatkan akses teknologi high-end. Jadi Pak Usman ya, mohon dibantu ya, karena kita nggak mau pasien kita berobat luar negeri untuk mendapatkan high-end teknologi. Availability, ketersediaan. Sustainability, the supply of chain. Sering sekali kita mendapatkan shortage terhadap salah satu produk alat kesehatan maupun obat-obatan. Dan affordability, keterjangkauan ya, dengan harga yang tidak terlalu mahal. Nah, inilah menjadi
fokus kita dalam agenda healthcare transformation. Penyakit gigi dan mulut merupakan masalah kesehatan yang banyak berpengaruh pada beberapa negara dan juga individu di seluruh dunia. Dan penyakit gigi dan mulut ini tidak bisa dianggap remeh karena mulai dari rasa sakit, ketidaknyamanan sampai pada kecacatan bahkan kematian. Berdasarkan data WHO tahun 2022, penyakit gigi dan mulut ini mempengaruhi hampir 3,5 miliar orang di seluruh dunia dengan 2 miliar penderita karies gigi permanen, 500 juta penderita karies gigi susu, dan 1 miliar penderita karies penyakit gigi serius. Juga sampai pada kasus yang serius, yaitu meningkatnya kasus kanker mulut oral cancer sebanyak 300.000 lebih kasus baru, dan juga lebih dari 100.000 kematian karena oral cancer. Saya pernah melakukan penelitian dengan sejawat Bapak Ibu sekalian, Dr. Nani yang di FKGUI ya, terkait dengan oral cancer, dan memang kejadiannya semakin tahun semakin meningkat karena juga oral cancer ada hubungannya dengan HPV dan EBV. Prevalensi penyakit gigi terus meningkat secara global. Memang berbagai faktor yang menyebabkan kejadian penyakit gigi ini, baik itu perubahan pola hidup, lifestyle, konsumsi gula, tembakau, dan alkohol, serta rendahnya paparan fluorid dan kurangnya oral hygiene. Kemudian juga hambatan terhadap akses layanan kesehatan gigi dan mulut di masyarakat. Nah, yang poin kedua ini Bapak Ibu sekalian yang menjadi PR kita bersama, yang kita bawa dalam agenda transformasi agar akses layanan kesehatan gigi dan mulut di masyarakat, baik itu di tingkat puskesmas, primary healthcare, sampai di tingkat pelayanan kesehatan rujukan dapat kita tingkatkan dan dapat kita terus bangun agar masyarakat kita mendapatkan akses terhadap layanan kesehatan gigi dan mulut ini secara cepat. Bapak Ibu yang saya hormati, tentunya kita berpegang pada agenda transformasi kita bahwa kita mengutamakan pencegahan dan deteksi dini, dan kemudian kita meningkatkan layanan kesehatan yang lebih baik. Ini sejalan juga dengan agenda dari WHO yang menekankan pergeseran dari upaya kuratif ke upaya promotif dan preventif, termasuk juga mencakup edukasi kesehatan gigi dan mulut dalam keluarga, sekolah, tempat kerja, serta layanan kesehatan yang komprehensif dalam layanan primer. Sementara itu, peningkatan layanan kesehatan gigi dan mulut yang lebih baik didukung oleh tentunya ketersediaan fasilitas dan produk yang dibutuhkan dalam layanan kesehatan. Bapak Ibu yang saya hormati, perlu kami informasikan bahwa untuk agenda tersebut kita mempunyai program pemenuhan fasilitas kesehatan rujukan maupun primer, termasuk juga alat kesehatan gigi dan mulut pada fasilitas kesehatan rujukan atau rumah sakit melalui program Strengthening Indonesia Healthcare Referral Network atau SIHRIN. Pada tahun 2024 sampai 2027, pemerintah akan memenuhi kebutuhan 97,37% alat kesehatan dengan anggaran mencapai 29,7 triliun. Di dalamnya termasuk alat kesehatan untuk gigi dan mulut. Anggaran kami peroleh baik dari soft loan dari Badan Dunia, dari Bank Dunia, maupun dari APBN. Sedangkan untuk fasilitas kesehatan primer, yaitu puskesmas, pustu atau poskesdes dan posyandu, melalui program Strengthening of Primary Healthcare in Indonesia atau kita sebut dengan SOPI, ya, tahun 2024 sampai 2028 dengan kebutuhan anggaran mencapai 23,7 miliar. Hal tersebut menunjukkan peluang bahwa pasar alat kesehatan gigi dan mulut di Indonesia sangat besar. Nah, Bapak Ibu sekalian, tentunya kita berharap pasar alat kesehatan gigi dan mulut di Indonesia ini juga dapat dipenuhi dengan produk-produk yang diproduksi di dalam negeri. Terdapat sekitar 3.000 rumah sakit, ya, 3.121 rumah sakit dan 10.000 lebih puskesmas di seluruh Indonesia ini, serta dengan cakupan JKN yang 94% atau
atau sekitar 247 juta jiwa masyarakat Indonesia mencerminkan kebutuhan alat kesehatan dalam pelayanan kesehatan ini sangat tinggi dan pertumbuhannya sangat pesat dan diproyeksikan akan meningkat sebesar 12% setiap tahunnya. Namun sayangnya kita memang sebagaimana tadi Pak Ketua sudah sampaikan bahwa kita masih didominasi sebagian besar dengan alat kesehatan produk impor. Di e-katalog tahun 2022 masih menunjukkan sebesar sekitar 60% transaksi alat kesehatan yang merupakan produk impor. Dan juga dari Kemenperin menunjukkan kenaikan anggaran belanja untuk impor peralatan kedokteran dan kedokteran gigi sejak tahun 2012 sampai 2016. Tentunya melalui program transformasi ketahanan kesehatan, kami terus berupaya memperkuat ekosistem industri alat kesehatan di Indonesia, mulai dari kegiatan penelitian dan pengembangan, produksi, hingga penguatan akses di pasar produksi dalam negeri. Dukungan pemerintah untuk memperkuat peningkatan belanja produksi dalam negeri ini melalui kegiatan substitusi produk impor atau yang kita kenal dengan freeze dan unfreeze, sehingga kita harapkan kita dapat menurunkan importasi alat kesehatan. Berdasarkan data dari Konsul Dokter Indonesia, mungkin Pak Juan yang lebih tepat ya, kita mempunyai sebanyak 48.952 dokter gigi yang terdiri dari dokter gigi umum dan dokter gigi spesialis. Tentunya dokter gigi spesialis membutuhkan peralatan yang lebih canggih, lebih advance, agar supaya masyarakat kita memperoleh pelayanan kesehatan dengan teknologi yang terdepan. Masyarakat kita memperoleh pelayanan kesehatan yang paripurna agar kita dapat menyamakan mutu pelayanan kesehatan kita dengan negara-negara maju lainnya. Bapak Ibu yang saya hormati, kerjasama dan kolaborasi dengan stakeholder lainnya seperti produsen, peralatan kedokteran gigi dan akademisi kedokteran gigi juga sangatlah diperlukan untuk mewujudkan dental health resiliency. Karena kita berharap pengembangan produksi alat-alat kesehatan di bidang gigi dan mulut ini ditunjang juga dengan scientific expert yang diperoleh dari para dokter-dokter kita yang bekerja sama dengan para produsen alat kedokteran gigi ini untuk mengembangkan baik itu alat kesehatan yang sifatnya reverse engineering, artinya kita meniru teknologi alat kesehatan dari luar, ataupun transfer teknologi, kita mendapatkan transfer teknologi, kemudian kita modifikasi dengan apa yang ada di kebutuhan masyarakat kita, maupun the new development, new innovative product yang dikembangkan oleh para saintis kita, dokter-dokter gigi kita, peneliti-peneliti di bidang kedokteran gigi dan mulut, bersama dengan industri alat kesehatan kita. Ketersediaan produk ini sangat penting sekali untuk kita mendukung upaya promotif, preventif, dan kuratif di bidang kedokteran gigi. Selain itu, para akademisi juga dapat terus meningkatkan pengetahuannya untuk melakukan penelitian. Selain melakukan pelayanan, tentu kita juga harus melakukan kegiatan penelitian dan pengembangan serta pendidikan yang di dalam hal ini kita harapkan nanti kita juga bisa memanfaatkan hasil-hasil penelitian dari Bapak Ibu sekalian untuk peningkatan kesehatan pada masyarakat. Jadi kalau Pak Menteri sering menekankan bahwa penelitian bukan hanya berujung pada atau berimpact pada suatu publikasi yang saya paham Bapak Ibu sekalian mengejar publikasi yang paling hebat ya, tetapi apa yang dibutuhkan oleh masyarakat itu yang akan kita lakukan. Jadi itu yang penting kalau kita melakukan transfer teknologi atau reverse engineering ataupun pengembangan produk inovatif, yang paling tepat yang dibutuhkan untuk masyarakat kita bukan hanya masyarakat di Jakarta, di Bandung atau di kota-kota besar, tapi masyarakat sampai ke daerah-daerah remote yang tentunya mereka juga perlu mendapatkan akses pengobatan yang setara dengan yang ada di kota besar. Ini tantangan buat kita semua. Jadi kami di Pharmarket saat ini juga sedang mencari
mengembangkan dan bekerjasama dengan para peneliti maupun para produsen mencari alat-alat diagnostik, alat screening maupun alat-alat untuk terapi yang sifatnya point of care test, artinya bisa dilakukan di masyarakat dan dengan tenaga yang sederhana mungkin karena ketersediaan dokter spesialis juga tidak mungkin merata di seluruh Indonesia, di seluruh puskesmas, tetapi dengan bantuan dengan digital teknologi, dengan artificial intelligence, kita dapat mengembangkan alat-alat kesehatan yang bisa digunakan sampai ke point of care test tadi. Bapak Ibu sekalian, sekali lagi kami sangat mengapresiasi kegiatan ini. Tadi saya juga sudah mendengar dari Pak Usman bahwa kegiatan ini merupakan kolaborasi antara pelaku usaha dan juga saintis dan juga para praktisi, dan nanti praktisi akan mendapatkan beberapa update ilmu-ilmu terbaru di bidang teknologi kesehatan gigi dan mulut. Ini harapan yang sangat besar buat kami agar supaya masyarakat Indonesia tidak perlu berobat ke luar negeri, tapi di Indonesia dapat menerapkan dokter-dokter kita sudah mempunyai teknologi yang tinggi untuk pengobatan gigi dan mulut. Tapi sekali lagi bukan hanya di kota besar Bapak Ibu sekalian, tapi juga tolong Pak Usman juga sampai merambah ke daerah-daerah yang remote, dan ini tentunya kita membutuhkan inovasi dari kita bagaimana kita juga bisa memberikan akses pengobatan gigi dan mulut ini kepada masyarakat di puskesmas dengan segala keterbatasan tenaga, keterbatasan kesehatan dan sebagainya. Inilah yang merupakan tantangan dan kelebihan. Jadi dalam setiap tantangan kita selalu mencari kelebihan kita sebagai bangsa Indonesia mempunyai kondisi geografis yang cukup sulit untuk menjangkau masyarakat kita mendapatkan layanan pengobatan yang baik. Untuk menutup acara ini, ladies and gentlemen, the Indonesian Dental Exhibition Conference IDEC 2023 is expected to provide a platform for dentists to enhance their knowledge and skills and establish connection with dental medical device manufacturers, dental academics, and others. It also serves as a means to share information and gain insight into the latest industry innovation and technology directly from the expert. And most importantly, this event can serve as a platform for collaboration between local and global producers. There are some of the key points that I can convey. Enjoy the event, and may our effort and good intention always blessed by Allah Subhanahu wa Ta'ala. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Santi Santi, Om Namo Buddhaya. Salam. Terima kasih banyak kami ucapkan kepada Ibu Dr. Anda Elriska Andalusia, Apoteker M Farmers, atas sambutan yang telah diberikan. Thank you so very much, Dr. Anda Elriska Andalusia, Apoteker M Farmers, for the morning speech. Dan untuk selanjutnya, marilah sama-sama kita menyimak video dukungan untuk IDEC 2023 dari Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, Bapak Sandiaga Salahuddin Uno. Ladies and gentlemen, now we would like to present to you all a support video for IDEC 2023 from the Minister of Tourism and also Creative Economy, Mr. Sandiaga Salahuddin Uno. Now we kindly ask our honored VVIP guests to come up on the stage for the button pressing to symbolize the official opening of the Indonesia Dental Exhibition and also Conference, IDEC 2023. Kami persilakan kepada para rekan media untuk maju ke depan untuk dapat mengambil foto di depan panggung. Baik, sebelum kita akan menekan tombol, dimohon untuk dapat bersiap-siap, Bapak Ibu, untuk dapat berfoto bersama terlebih dahulu. Meningkat dengan adanya berbagai inovasi baru.
Tadi saya ngobrol-ngobrol sama Bu Dirjen, kita memang ketinggalan itu. Termasuk teknologi kesehatan gigi tergantung sana sama luar ya. Jadi memang tadi Pak Andi saya ngobrol sama beliau, Indonesia mestinya memang lebih cepat ya, karena ada transformasi kesehatan, ada 6 pilar, salah satunya memang sangat terkait dengan ketahanan. Kalau saya transformasi tidak, ini mudah-mudahan nanti kita bisa berkolaborasi dan bersama-sama bersama dengan pemerintah seperti Pak Dio sampaikan tadi untuk memacu produksi ya, karena ketergantungan kita ke luar negeri sangat besar. Kita berharap ke depan lebih mandiri di dalam penyediaan alat-alat kesehatan dan partai dan sebagainya. Selama ini hampir 30% lebih kita tergantung. Dengan tuntutan teknologi seperti sekarang ini, diharapkan para peneliti dan praktisi semuanya tanpa mengikuti perkembangan ilmu dan teknologi pada kesehatan gigi sejalan dengan upaya peningkatan sumber daya manusia dan era masyarakat ekonomi Asia ekonomi komunitas diperkirakan akan diwarnai dengan persaingan ketat antar negara. Maka PDGI satu-satunya organisasi profesi gigi di Indonesia kembali mengadakan acara ini. Kami berharap ini sudah ketiga kali ya. Mudah-mudahan saya lihat perkembangannya ada perbaikan yang lalu pesertanya lebih sedikit, sekarang lebih lumayan ya, lebih banyak. Memang kita disibukkan oleh berbagai kegiatan, karena di hari yang sama ada kegiatan di Sulawesi Selatan ya, kita ada kumpul di sana. Jadi nanti ke depan kita atur ya, jadwal pertemuan besar seperti ini. Indonesia Dental Exhibition and Conference selain menjadi pameran kedokteran gigi terbesar di Indonesia, juga terdapat scientific conference, dan diharapkan para rekan sejawat dapat mengupdate ilmu, pengetahuan, keterampilan pada kesehatan gigi sesuai dengan kebutuhan. Mengusung tema transformasi dental residensi, high-tech juga menjadi momentum strategis untuk mewujudkan kemandirian farmasi dan alat kesehatan di Indonesia, khususnya kesehatan gigi mulut. Perkembangan industri kedokteran gigi di Indonesia terus tumbuh, namun sayangnya hal ini belum diimbangi dengan ketersediaan alat kesehatan produksi lokal yang memadai. Berdasarkan data dari Kementerian Kesehatan tahun 2023, industri farmasi dan alat kesehatan di tanah air sampai saat ini masih mengalami ketergantungan pada negara lain, mulai dari bahan baku hingga teknologi. Sebanyak 70% suplai alat kesehatan di Indonesia bahkan masih dipenuhi oleh produk impor. Bu Dirjen, saya laporkan area 6.000 meter persegi ini untuk IDKN ini menampilkan berbagai teknologi terkini terkait kedokteran gigi, tapi sekaligus ada transfer knowledge, dan sekaligus juga ada hands-on sekalian praktek langsung dalam 26 seminar. Jadi memang terbagi-bagi ruangannya, nanti ada praktek langsung, implementasi langsung dari teori-teori Anda, 26 seminar ilmiah simultan diberikan oleh 29 narasumber ahli dari berbagai negara. Jadi tema yang diangkat pun menjawab kebutuhan kesehatan kesehatan gigi mulut yang berkembang saat ini. Di antaranya tentang manajemen marketing defect, dental treatment management for geriatric patient, scormotic and dentistry in Japan, the art of anterior aesthetic restoration, integration of patient clinical practice, dan banyak lagi lain. Bu Dirjen, sekarang juga nanti kita akan membahas tentang policy update sampai dengan saat ini ya, bagaimana penyesuaian dokter gigi praktek sampai dengan saat ini, karena banyak perkembangan baru dan
2023 tentang kesehatan. Jadi banyak juga yang harus cepat kita sesuaikan, karena yang lalu masih toleran dengan undang-undang praktek kedokteran, dan sudah harus mindsetnya berubah sekaligus praktek-prakteknya pun menyesuaikan dengan perubahan-perubahan itu. Demikian saya sampaikan dulu teman-teman sekalian, Bapak Ibu hadirin sekalian, semoga hari ini berjalan dengan lancar. Saya ucapkan terima kasih sekali lagi pada semua pihak, Raya, Pak Andi, semuanya sudah membantu. Bu Dirjen, Pak Diono yang sudah tidak mudah karena memang di tengah kesibukan Pak Diono yang sedang mempersiapkan RPP, mempersiapkan peraturan lanjutan dari Undang-Undang 17, masih sempat juga mengadakan acara seperti ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk selanjutnya saya akan menghitung mundur dari hitungan ke-3, 2, 1, kemudian silakan menekan tombol. Now we will count backwards from 3, 2, 1, counting down, and then we press the button. In 3, 2,